Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Awal yang mutlak membuat keputusan cepat dan melemparkan pagoda daging dari satu Ki Agung Surgawi. Dia kemudian mengeksekusi Agung Surgawi untuk terbang menjauh. Karena aku tidak bisa menghentikannya melarikan diri dan aku tidak bisa menenggelamkannya ke sungai tepat waktu, aku akan melemparkannya ke dalam kehampaan pamungkas. Apakah kehampaan pamungkas itu bisa menghancurkannya atau tidak, itu tergantung pada keberuntungan. Langit agung yang menyeluruh dari satu Ki lenyap tanpa jejak. Awal yang mutlak juga khawatir jika Qin Mu melarikan diri, dia pasti akan membunuhnya. Jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia bisa mundur. Void tertinggi begitu luas, jadi selama dia bersembunyi, tidak peduli seberapa hebat seni ilahi Qin Mu, dia tidak akan dapat menemukannya. Kehampaan itu sunyi. Tak ada apapun kecuali pagoda daging yang mengambang sendirian di kehampaan hakiki. Suara Qin Mu datang dari pagoda, dan dia berkata sambil tersenyum, awal absolut telah pergi. Dewa Iblis Dutian, Raja Iblis berlengan 8, meletakkan busur dewanya dan berkata dengan heran, menarik tali busur benar-benar bisa membuatnya takut. Dia adalah seorang praktisi Dao, jadi bagaimana dia bisa menjadi burung yang ketakutan? Busur di tangannya hanyalah busur dewa biasa. Suara benturan yang datang dari pagoda tadi berasal dari dia yang menarik tali busur dewa dan melepaskan beberapa anak panah dengan sia-sia. Awal yang mutlak adalah orang yang cerdas dan kejam. Ketika ia melihat keuntungan kecil, ia melupakan hidupnya. Ketika ia melakukan hal-hal besar, ia menghargai tubuhnya. Qin Mu berkata dengan santai, kau menarik tali busur dan melepaskan beberapa anak panah dengan sia-sia, membuatnya berpikir bahwa aku telah menghancurkan seni ilahi jalur kekacauan primordial dan melepaskan rantai Dao. Dia tentu saja akan seperti burung yang ketakutan, melarikan diri dengan panik. 10 orang yang terhormat di surga semuanya seperti ini. Jarang ada orang yang berani dan bernyali. Ngomong-ngomong, orang yang terhormat di surga dianggap baik di antara mereka. Mudah untuk mengatakan bahwa ia telah menghancurkan transformasi jalur kekacauan primordial, dan Lan Yutian penuh percaya diri. Namun, proses sebenarnya akan memakan waktu yang sangat lama. Pada saat itu, pagoda daging mungkin telah dikirim ke sungai kekacauan oleh awal absolut, itulah sebabnya Qin Mu meminta Dewa Iblis Dutian meniru suara rantai Dao yang putus dan menakut-nakuti awal absolut. Dapat dikatakan bahwa ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang kepribadian awal yang absolut. Karena ia telah dijebak oleh Kaisar tertinggi, Absolut Beginning tidak punya pilihan selain datang ke dunia lebih awal dan menjadi anak baptis Kaisar tertinggi. Ia bekerja di bawah tangan Kaisar tertinggi dan bersikap sangat berhati-hati. Pada saat yang sama, ia diam-diam merencanakan cara untuk menyingkirkan Kaisar tertinggi. Namun, butuh waktu miliaran tahun baginya untuk mendapatkan kesempatan ini. Kesempatan ini diberikan kepadanya dengan terlalu mudah. Jika bukan karena transformasi Dao yang membuat para dewa kuno menentang Kaisar tertinggi, awal absolut mungkin masih bisa bertahan. Setelah menjadi Kaisar Surgawi, ia penuh dengan ambisi. Namun, ia digulingkan oleh Yang Mulia Surgawi Yun dan Yang Mulia Surgawi Luas. Setelah itu, ia berubah menjadi Fajar, seekor lalat yang berlarian di sarang anjing. Ia dan Yang Mulia Surgawi lainnya berpura-pura sopan dan tidak melakukan apapun selama 1.000.000 tahun. Dia ingin memulihkan dirinya, tetapi dia tidak pernah melakukan apapun. Dia hanya peduli untuk menyembunyikan identitasnya. Kemudian, Qin Mu lahir ke dunia, dan Taichu memiliki berbagai macam rencana. Semua rencana itu tampak sempurna, tetapi dia terlalu menghargai hidupnya. Akibatnya, dia dikalahkan oleh Kaisar Langit yang Maha Mulia dan tidak punya pilihan selain menyerah, membiarkan putranya, Kaisar Langit yang Maha Mulia, menjadi Kaisar Langit. Dan kadang-kadang, demi keuntungan kecil, dia bahkan mempertaruhkan nyawanya. Dia pandai membuat rencana tanpa bersikap tegas. Dia berpenampilan tegas dan pemalu. Ketika dia melihat keuntungan kecil, dia akan melupakan hidupnya, dan ketika dia melakukan hal-hal besar, dia akan menghargai hidupnya. Ini adalah penilaian terbaik tentang dirinya. Pagoda harta karun dari daging dan darah melayang dengan tenang di kehampaan terakhir. Qin Mu belajar dari Lan Yuntian cara mengubah kultivasinya menjadi ki vital kekacauan primordial. Tidak seorang pun dapat mengendalikan pagoda harta karun dari daging dan darah ini, dan pagoda itu terbawa oleh angin dingin ke tempat yang tidak diketahui. Seberapa besarkah kekosongan terakhir itu? Tidak seorang pun dapat menjawab pertanyaan ini. Bahkan Qin Mu hanya mengetahui bahwa kehampaan terakhir itu berkali-kali lipat lebih besar dari alam semesta yang dikenal, tetapi dia tidak mengetahui di mana batas kehampaan terakhir itu. Tidak ada materi di dalam kehampaan,
dan semua yang ada di sini akan membusuk tanpa henti hingga berubah menjadi ketiadaan. Transformasi kehampaan dari lapisan kehampaan pertama tidaklah begitu mengerikan, tetapi semakin dalam, semakin kuat kekuatan transformasi kehampaan itu. Bahkan keberadaan yang sangat mulia di surga tidak akan mampu bertahan lama di lapisan kehampaan ke-35, jika tidak, ada juga bahaya berubah menjadi kehampaan. Dan kekosongan pamungkas hanya dapat dipertahankan oleh praktisi Dao. Namun, pagoda daging sangatlah aneh. Pagoda itu benar-benar menghalangi angin dingin dari kekosongan pamungkas dan membentuk penghalang, melindungi ki vital kekacauan primordial yang telah diubah Kinmu dan orang-orang kedamaian abadi di dalamnya. Pagoda itu melayang selama waktu yang tidak diketahui sebelum tiba-tiba berhenti sedikit seolah-olah telah menabrak sesuatu. Pagoda itu berhenti dan berhenti bergerak. Pagoda itu benar-benar sunyi. Lan Yutian dan Raja Iblis Dutian menatap keluar melalui mata Kinmu dan melihat bahwa tempat pagoda itu berhenti adalah reruntuhan. Ada dinding yang rusak di mana-mana dan itu adalah reruntuhan. Di sini terdapat bangunan-bangunan yang sangat tua, tetapi semuanya telah runtuh. Namun, meskipun angin dingin bertiup kencang, reruntuhan di sini masih dapat disingkirkan. Tata letak reruntuhan ini seperti ibu kota batu giok lainnya. Lan Yutian pernah ke ibu kota giok istana leluhur sebelumnya dan segera menemukan sesuatu. Dia berkata dengan heran, hanya saja tata letak 72 istana itu berbeda. Aneh, mungkinkah ada ibu kota giok kedua di dunia ini? Tepat saat dia hendak memeriksanya dengan saksama, gelombang energi kacau tiba-tiba melonjak keluar dari reruntuhan, menghalangi penglihatannya. Setelah beberapa saat, ketika angin dingin membubarkan ki yang kacau, tempat aneh tadi menghilang. Lan Yutian mendecakkan lidahnya karena heran. Angin dingin terus meniup pagoda daging dan melayang di kehampaan terakhir. Setelah waktu yang tidak diketahui, pagoda daging menabrak sesuatu dan mengeluarkan suara retakan. Lan Yutian menggunakan mata Kinmu untuk melihat dan melihat bahwa benda yang bertabrakan dengan pagoda daging adalah tengkorak besar yang ukurannya berkali-kali lipat lebih besar dari pagoda daging. Tidak ada daging dan darah di tengkorak itu, hanya tulang-tulang. Mereka tertiup angin dingin. Namun, saat terjadi tabrakan dengan pagoda daging, sebagian darah di pagoda telah menodai tengkorak. Mata vertikal Kinmu benar-benar kuat, dan bahkan Lan Yutian dapat melihatnya dengan jelas melalui pagoda. Di permukaan tengkorak besar itu, benang daging itu benar-benar menggeliat dan tumbuh. Lan Yutian tercengang. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan tengkorak itu dan mengapa daging dan darah bisa tumbuh di atasnya. Angin dingin bertiup, dan daging serta darah di tengkorak itu pun cepat menghilang. Namun, masih ada beberapa daging dan darah yang sudah tumbuh keluar yang memanfaatkan kesempatan itu untuk mengebor ke dalam tengkorak dan bersembunyi di dalam tengkorak, mencoba melarikan diri dari angin dingin. Jantung Lan Yutian berdebar kencang. Kemana angin dingin membawa kita ke kehampaan terakhir? Bagaimana bisa ada hal aneh seperti itu? Dia tidak bisa lagi melihat kemana tengkorak itu telah tertiup angin dingin. Namun, situasi tadi tampaknya menunjukkan bahwa masih ada spiritualitas di tengkorak itu, seolah-olah ada sesuatu yang bersemayam di dalamnya. Menggunakan seutas daging dan darah dari pagoda daging, dia mencoba meregenerasi tubuh fisiknya. The Ultimate Void terbentuk saat alam semesta diciptakan. Dapat dikatakan bahwa Void sudah ada sejak awal alam semesta. Mungkinkah ada monster prasejarah yang bersembunyi di sini? Tepat saat Lan Yutian memikirkan hal ini, pagoda daging berhenti lagi. Dia segera melihat keluar dan melihat pagoda itu menabrak dinding batu yang sangat halus. Seharusnya itu adalah dinding batu yang terbuat dari batu kekacauan. Dinding itu sehalus cermin dan tidak memiliki cacat sedikit pun. Lan Yutian mencoba mengendalikan bola mata Kinmu untuk melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa dinding batu itu rapi dan bersih. Dia tidak tahu berapa panjangnya, tetapi lebarnya terbatas. Itu seperti lempengan batu yang panjang, berdiri sendiri di kehampaan terakhir. Angin dingin dan sepi bertiup, dan pagoda itu menabrak lempengan batu besar 2 kali sebelum tertiup angin. Lan Yutian mengalihkan pandangan mata Kinmu dan melihat bagian belakang prasasti batu itu. Ada sebaris kata yang tertulis di bagian belakang prasasti batu itu, tersusun vertikal, meneteskan darah. Namun, kata-kata itu jelas bukan kata-kata masa kini, jadi dia tidak tahu apa artinya. Tempat yang aneh. Jantung Lan Yutian berdebar kencang, kemana angin dingin membawa kita? Mengapa kakak belum juga bangun? Apakah ki vital kekacauan primordial begitu sulit dipahami? Dia mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, aku sudah mewariskan apa yang seharusnya diwariskan kepadanya, jadi seharusnya tidak terlalu sulit untuk memahaminya. Su Senghua sebaiknya tetap di sini saja. Aku tidak tahu bagaimana cara mengajar orang, lebih baik dia lebih cakap. Pada saat ini,
pagoda yang terbuat dari daging dan darah itu menabrak sesuatu yang lain. Itu adalah sebuah kapal yang rusak dan hanya tersisa setengahnya. Permukaannya yang rusak tidak rata, dan beberapa bagiannya sangat tajam, hampir menembus pagoda. Daging dan darah di permukaan pagoda telah tertusuk dan tergantung di kapal yang rusak. Lan Yutian tiba-tiba melihat tulang putih tertanam di dinding kapal. Itu pasti seorang praktisi Dao, yang mayatnya belum dihancurkan oleh kehampaan terakhir. Praktisi Tao itu jelas telah terbunuh. Tulang dadanya retak dan senjata berkarat telah menembus dadanya. Retakan, tengkorak tulang putih itu tiba-tiba terbalik. Rongga matanya yang kosong menatap pagoda seolah-olah dapat melihat semua yang ada di dalam pagoda. Lan Yutian terkejut dan buru-buru menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia diam-diam mengintip dari antara kedua tangannya. Raja Iblis Dutian melihat ini dan berpikir dalam hati, Tuan Lan masih anak-anak, bagaimana dia bisa begitu takut? Apa yang membuatnya takut? Dia pun melihat kejadian di luar dan menjadi sangat takut hingga rambut di keempat kepalanya berdiri seperti landak. Dia sudah meninggal. Lan Yutian meletakkan tangannya, dia tersenyum padanya dan berkata, jangan khawatir, dia sudah mati. Angin yang meniup kepalanya, membuatku berpikir dia masih hidup. Aneh, ketika alam semesta diciptakan, benda-benda ini seharusnya sudah hancur saat langit dan bumi diciptakan. Bagaimana mungkin mereka masih bisa dipertahankan? Dia tidak dapat menemukan jawabannya, tidak peduli seberapa banyak dia berpikir, jadi dia bertanya dengan suara rendah, mungkinkah kayu kapal ini terbuat dari bahan pohon dunia? Dia sangat ingin mencobanya dan ingin keluar dari mata Qin Mu untuk melihat kapal yang rusak itu. Namun, bahkan jika dia bisa keluar, dia tidak akan bisa meninggalkan pagoda harta karun dari daging dan darah. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Terlebih lagi, begitu dia berada di luar, dia tidak akan mampu menahan angin dingin dan sunyi dari kehampaan tertinggi. Meskipun Qin Mu tidak tahu banyak tentang jalan, keterampilan, dan seni ilahi, kultivasi dan kemampuannya jauh lebih kuat daripada dirinya. Jika Qin Mu hidup kembali, dengan kemampuannya, dia bisa keluar dan menjelajahi serta menemukan keanehan tempat ini. Angin dingin yang sunyi bertiup, dan pagoda itu akhirnya bergoyang. Ia menjauh dari kapal yang hancur dan terus hanyut. Lan Yutian menatap kerangka di kapal, dan rambutnya berdiri tegak. Kerangka itu perlahan-lahan menoleh, menatap pagoda. Hidup, jantung Lan Yutian berdebar kencang, dan dia segera menenangkan diri. Pagoda daging pasti secara tidak sengaja memasuki area misterius di kehampaan tertinggi. Saat melayang, ia menemui berbagai hal aneh. Ada pohon dao yang layu, senjata dewa yang rusak, dan tulang-tulang yang tidak diketahui. Dia bahkan melihat kepala tertancap di bendera. Tempat ini bagaikan tempat di mana kekosongan yang paling dalam menumpuk berbagai hal yang tidak berguna. Apapun yang tidak dapat diubah menjadi kekosongan dibuang ke sini.